Om Swastiastu, selamat datang di channel ini. Bertemu saya lagi, Beli Gede. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Nah, kemarin saya sudah mengajak kalian semua untuk menemani saya melakukan unboxing sebuah sepatu produk lokal, yaitu Orthoside Hyperglide. Sepatu itu sudah saya coba berlari menempuh 10 bahkan 11 kilo. Jadi buat teman-teman yang sudah penasaran dengan Orthoside Hyperglide, tunggu saja dan nantikan nanti video reviewnya akan segera saya up di channel YouTube saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membandingkan sebuah sepatu, yaitu sepatu produk lokal A dan produk sepatu lokal B. Kedua sepatu ini sudah saya gunakan menempuh jarak di atas 100 kilo, jadi sudah saatnya saya memberikan dan membagikan bagaimana pengalaman saya menggunakan sepatu produk ini. Produk sepatu apa yang saya maksud? Jadi sebelum saya mengulas sepatu ini, teman-teman bisa menyaksikan potongan-potongan video yang sudah saya siapkan agar teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk sepatu ketika kita gunakan berlari di atas treadmill. Langsung saja, let's go! The time, cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open. When I'm with you suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open. When I'm with you suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it go? Drama. Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, I'ma get on my face. I got a taste, well the whole plate finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like down and I'ma get it right. Dead on sight like Oke, bagaimana teman-teman tadi sudah melihat kedua sepatu ini saya gunakan berlari di atas treadmill dengan pace ya, mungkin pace 6 kemarin saya gunakan. Nah, jadi kedua sepatu ini sudah saya gunakan berlari di atas 100 km. Jadi saatnya untuk membagikan bagaimana rasanya menggunakan sepatu ini. Oke, untuk di awal mungkin kita mulai dari produk dari 910, yaitu ini adalah sepatu 910 Futo Ace. Sepatu ini jika kita lihat secara sekilas, Futo Ace memiliki desain
dan bentuk sepatu yang bagus, dan menurut saya 910 mengikuti tren bentuk sepatu masa kini. Oke, sebelum kita bandingkan, mari kita mulai dari bagian upper terlebih dahulu. Ketika saya menggunakan 910 Futo SL, saya tidak mengalami yang namanya sirkulasi mampet. Karena ketika saya menggunakan 910 Futo SL ini, sirkulasi udara yang masuk di dalam rongga-rongga upper tersebut mampu menembus dan mengenai kaki saya sehingga kaki saya terasa adem. Walaupun itu saya sudah berlari menempuh jarak 10, bahkan saya sudah pernah menggunakan sepatu ini tembus half marathon, yaitu 21 km. Tapi tentu saja dengan kesan dan pesan yang nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman. Begitulah ketika kita melihat dari bagian upper. Upper dari 910 Futo SL ini cukup bagus. Saya sangat appreciate untuk 910 karena telah mampu membuat sepatu dengan teknologi upper yang mumpuni, sehingga membuat kita pelari recreation merasa nyaman ketika menggunakan produk sepatu dari 910 dengan tipe Futo SL. Nah, setelah dari upper kita beranjak menuju insole. Seperti kita ketahui, 910 hadir dengan insole andalannya yaitu Hexahus. Dengan Hexahus, 910 berhasil memikat hati semua pelari di Indonesia. Tapi sangat sayang sekali, Hexahus dari 910 ini memberikan saya masalah ketika sepatu ini saya gunakan berlari di atas 10 kilo. Karena pattern dari insole ini memberikan kesan yang tidak nyaman ketika sudah kita gunakan berlari menempuh di atas 10 km. Itu yang saya rasakan karena bentuk kotak-kotak dari insole ini membuat telapak kaki saya terasa sakit. Jadi itulah yang saya rasakan ketika menggunakan insole Hexahus ini atau menggunakan sepatu 910 Futo SL ini berlari di atas 10 kilo. Masukan buat 910 mungkin next 2022 bisa mengeluarkan produk sepatu dengan insole yang lebih baik lagi. Jujur saja, insole 910 Hexahus ini memang saya akui empuk. 1 km pertama sampai 5 km pertama, insole Hexahus sangat empuk dan nyaman. Tapi ketika 10 km ke atas, kenyamanan itu berubah menjadi neraka. Dan itu sangat mengganggu kita pada saat berlari long run. Lalu kita pindah ke bagian midsole. Pada saat saya membeli sepatu ini, bagian midsole 910 Futo SL terkesan keras. Bahkan tidak nyaman. Tapi entah kenapa sudah berlangsung di atas 100 km, midsole 910 Futo SL menjadi empuk dan sangat enak digunakan berlari. Tapi hanya 10 kilo. Kalau di atas itu, ya kembali lagi, karena insole-nya menurut saya kurang approve untuk berlari long run, half marathon, bahkan full marathon. Walaupun kemarin Borobudur Marathon ada salah satu atlet menggunakan 910 His Vision maybe. Atlet tersebut menggunakan sepatu itu berlari full marathon 42 kilo. Cuman saya tidak tahu apakah sang atlet menggunakan insole yang sama atau menggunakan insole beda lagi. Saya kurang tahu. Tapi dapat saya pastikan itu yang saya rasakan ketika menggunakan insole Hexahus buatan dari 910. Setelah ke midsole, kita pindah ke bagian outsole. Di bagian outsole, saya akui outsole dari 910 Futo SL ini durability-nya cukup baik karena sangat tebal. Sangat tebal, saya akui 910 berhasil membuat sepatu yang memiliki durability yang cukup baik. Saya sangat appreciate untuk 910. Semoga kedepannya 2022 910 dapat melaunching sepatu-sepatu lari yang lebih baik lagi, karena kemarin saya sempat kecewa dengan 910 karena 2021 saya menonton sebuah video di YouTube pada saat itu launching sepatu 910 untuk Topline 2021 itu ada 910 Gas Eki dan Elite
yang menggunakan midsole baru dan outsole baru. Tapi pada saat dilempar ke pasar, yang dijual adalah 910 Gas Ekiden Elite dengan midsole yang sama. Persis sama dengan midsole Gas Ekiden biasa. Hanya bedanya di bagian upper. Itu cukup membuat saya sedikit kecewa. Bahkan teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Karena kita sudah sangat menanti-nanti Gas Ekiden Elite keluar dengan desain yang cukup bagus. Apalagi saya sangat antusias membeli yang warna merah kemarin. Pada saat saya menonton di salah satu YouTube channel toko sepatu yang meliput acara launching tersebut. Hostnya mengambil sepatu Gas Ekiden Elite warna merah di dalam video tersebut. Itu sangat bagus dan saya sangat menanti-nanti. Tapi ketika tanggal penantian launching dan sudah dilempar ke pasaran, ternyata jauh dari ekspektasi dan membuat saya cukup kecewa. Tapi adik saya tetap membeli Gas Ekiden Elite. Kemarin kalau teman-teman bisa menonton video saya unboxing Gas Ekiden Elite, itu adalah sepatu adik saya, jadi bukan sepatu saya. Dia tetap untuk membeli Gas Ekiden karena dia suka warnanya, tapi saya tidak jadi membeli karena cukup kecewa dengan apa yang dilakukan oleh 910 kemarin. Jadi saya harap nanti 2022 910 bisa meluncing produk-produk yang jauh lebih baik lagi. Nah, cukup sampai di situ untuk ulasan dari 910. Lalu kita masuk ke sepatu running dari Space. Space terkenal dengan sepatu-sepatu sepak bolanya dan sepatu-sepatu futsalnya. Banyak sekali tipe-tipe sepatu Space yang digunakan oleh atlet-atlet Indonesia di olahraga futsal dan olahraga sepak bola. Tapi sangat sedikit atlet menggunakan sepatu Space di dunia lari. Ada apa dengan Space? Nah, langsung saja saya ajak teman-teman untuk membahas sepatu Space Ultra Drive. Sepatu ini sudah saya gunakan tembus 100 km. Jadi pertama-tama kita bahas dari bagian upper. Space mengeluarkan sepatu Ultra Drive dengan upper yang bagus. Sirkulasi udaranya saya tidak ada masalah. Karena ketika saya menggunakan sepatu ini berlari 5 kilo, 10 kilo, bahkan pernah 12 kilo, itu sepatunya masih oke. Jadi saya tidak ada kendala, semuanya masih adem dan tidak terasa panas. Untuk di bagian tang, saya rasa tang dari Space Ultra Drive terlalu besar, terlalu gendut. Mungkin karena banyak makan ya, jadi tangnya terlalu lebar dan ya terkesan tidak profesional. Jadi saya rasa kalau Space ingin fokus mengeluarkan sepatu lari atau bersungguh-sungguh ingin terjun di sektor lari, saya rasa Space harus mengganti tangnya dan membuat tang yang lebih oke lagi. Oke, di sini sudah ada runner's knot. Sini sudah ada runner's knot. Ini cukup membantu ketika saya mengikat tali sepatu. Dan setelah itu kita masuk ke bagian insole. Di bagian insole dari Space Ultra Drive ini tidak spesial. Dia bahkan seperti busa biasa dan tidak bisa dilepas karena ini sudah dilem paten permanen, tidak bisa dilepas. Ini terkesan busa biasa, jadi tidak ada yang spesial untuk di bagian insole-nya. Tapi insole-nya ini lebih better daripada 910 Futo SL. Karena ketika saya gunakan di atas 10 kilo, tidak ada masalah dan tidak menimbulkan rasa sakit di telapak kaki. Jadi mungkin kedepannya 910 bisa membuat sebuah insole yang ya seperti ini saja lah, gabus biasa. Saya rasa oke. Jadi nanti 910 main di midsole-nya saja yang mungkin diinjek nitro, mungkin seperti Puma. Bisa diinjek nitro agar foamnya lebih bouncy. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian midsole. Dari bagian midsole di Space Ultra Drive ini tidak ada yang spesial ya midsole-nya. Terkesan midsole-nya biasa saja. Jika saya bilang empuk, tidak empuk karena ini keras.
Lalu untuk di bagian outsole, ya di bagian outsole-nya sih oke, karena durability-nya juga cukup lama karena tebal. Oke banget. Tapi untuk di bagian desain, karena ini ketika kita lihat Space Ultra Drive, desainnya biasa-biasa saja, seakan-akan ya Space mengeluarkan sepatu, ya udahlah ini sepatu untuk lari, kita buat-buat saja seperti itu. Dan saya rasa Space tidak akan fokus di sektor lari, karena ketika kita lihat semua deretan sepatu lari yang launchingnya berbarengan dengan Ultra Drive itu memiliki insole yang sama, bahkan outsole yang sama, hanya bedanya di bagian upper dan bedanya di pemberian nama. Kalau kita bisa lihat di namanya yaitu Ultra Drive, Ultra mungkin bisa dapat saya artikan Ultra adalah tenaga yang lebih dan Drive adalah daya kendali. Jadi saya rasa tenaga lebih untuk memberikan daya kendali. Mungkin itulah arti dari sepatu ini Ultra Drive. Tapi kalau memang itu arti sesungguhnya, saya rasa tidak make sense dengan sepatu ini, karena ya dari bagian midsole, upper, dan desainnya, lalu tingkat kekenyalan midsole-nya itu biasa-biasa saja. Jadi saya rasa pemberian nama tersebut terlalu over menurut saya, karena tidak ada, dari nama tersebut tidak menggambarkan produk ini seperti itu. Jadi untuk Space mungkin next ke depannya bisa memberikan sepatu yang lebih baik lagi dengan mungkin teknologi dari midsole-nya yang empuk dan desainnya yang lebih futuristik, lebih masa kini. Seperti 910 Futo SL ini memiliki desain yang menurut saya bagus banget. Jadi saya tertarik untuk membeli 910 Futo SL. Saya membeli Space Ultra Drive ini karena saya sangat suka warnanya, warna putih. Saya ingin memiliki sepatu lari dengan warna putih. Walaupun warna putih ketika kita gunakan berlari itu saya rasa cepat kotor, jadi sepatu ini sangat rajin masuk ke laundry sepatu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya berikan gambaran untuk Space Ultra Drive ini. So, secara keseluruhan, untuk masalah desain, saya sangat suka desain dari 910 Futo SL. Lalu, 910 Futo SL ini menurut saya jauh lebih unggul daripada Space Ultra Drive, karena mulai dari midsole-nya, dari desainnya, lalu dari outsole-nya masih lebih better 910 Futo SL ketimbang Space Ultra Drive. Karena Space Ultra Drive, saya rasa Space hanya ingin mengeluarkan sepatu running dan tidak berfokus di sana. Jadi ya udah bikin sepatu running, ya udah jual, laku syukur, nggak laku ya it's okay, nggak apa-apa. Mungkin saya rasa Space seperti itu. Jadi mungkin kita tunggu aja 2022 nanti sepatu dengan desain apa lagi yang akan dikeluarkan dari brand 910 dan brand Space nantinya kita lihat. Jadi kalau memang benar 910 dan Space nantinya mengeluarkan sepatu baru lagi 2022, mungkin nanti kalau saya ada rezeki saya pasti akan beli dan saya akan review. Saya ajak teman-teman untuk melihat lebih detail lagi untuk sepatu 910 dan sepatu Space yang terbaru. Sekian dulu video dari saya. Dan next, setelah video ini saya up ke YouTube, jadi nanti saya akan up video review Orthoside Hyperglide. Saya sangat tidak sabar untuk membahas sepatu itu, karena sepatu itu benar-benar mantap sekali pokoknya. Nanti akan saya review dan saya akan menjelaskan secara detailnya apa yang saya rasakan ketika saya menggunakan Orthoside Hyperglide. Oke teman-teman, jangan pernah bosan untuk menonton video saya dan jangan pernah bosan untuk saya ingatkan kembali. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like video saya. Ketika teman-teman memiliki saran, jangan pernah sungkan untuk mengetik di kolom komentar. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Beli Gede. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye.